Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau bikin satu review novel lagi. Dan di sini aku mau membahas tentang buku The Clockwork Tree atau bahasa terjemahannya menjadi Tiga Anak dan Satu Jam yang ditulis oleh Matthew Kirby. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke reviewnya. Buku ini bercerita tentang tiga orang anak yang pada awalnya menjalani kehidupan mereka masing-masing dengan normal sampai ada satu titik gitu ya di mana mereka bertiga itu akhirnya dipertemukan oleh berbagai macam peristiwa. Masing-masing dari mereka di sini ini memiliki latar belakang dan masalah sendiri-sendiri dan dari sini kita itu bisa menerka-nerka gitulah ya. Sebenarnya apa sih benang merah di antara ketiga tokoh ini dan bagaimana akhirnya mereka menyelesaikan konflik utama di novel ini. Kamu bisa baca sendiri di bukunya. Nah, sekarang untuk narasinya di sini tuh menggunakan sudut pandang orang ketiga yang akan berganti-gantian gitu ya, menceritakan dari sudut pandang seorang anak pengamen jalanan yang bernama Joseph. Joseph ya enggak sih itu cara bacanya. Pokoknya nanti aku taruh aja tulisan namanya. Kalau misalnya salah ya mohon maaf. Kemudian anak magang di toko jam yang bernama Frederick dan juga pelayan hotel yang bernama Hannah. Ketiga point of view ini tuh diceritakan bergantian di setiap bab yang membuat aku tuh memberikan poin plus sih karena unik gitulah ya. Jadi itu bisa jadi keunikan buat aku sendiri. Di sini tuh aku suka banget karena narasinya, terutama di bagian deskripsinya itu benar-benar dijabarkan, benar-benar detail lah pokoknya. Dan memang sih pada awalnya aku tuh agak kesusahan ya mengikuti narasinya. Memang butuh penyesuaian gitu. Tapi ya lama-lama aku akhirnya terbiasa juga dengan gaya penceritaan yang kayak gitu. Sekarang aku mau bahas alurnya dan di sini tuh alurnya maju ya, konstan dari awal sampai akhir ya. Palingan kayak kalau alur mundur cuma mengingat beberapa apa ya kayak kejadian atau nostalgia gitu aja sih. Pokoknya nanti di awal cerita kita akan disuguhkan dengan Joseph yang berada di dermaga untuk melihat suatu kerumunan dan menemukan suatu benda yang ternyata ya tanpa sadar itu bisa menyelamatkan dirinya. Kemudian kita nanti akan diperlihatkan dengan latar belakangnya Joseph itu seperti apa, terus hal apa sih yang harus dia hadapi. Dan selanjutnya kita akan mengikuti bab selanjutnya itu mengikuti sudut pandangnya Frederick yang sedang memikirkan bagaimana cara mendapatkan sebuah logam untuk proyek yang dikerjakannya. Kemudian kita akan mengikuti kehidupan Hannah di hotel dan bagaimana sih ia bisa bekerja di sana dan bagaimana ia tuh mendengarkan suatu rumor gitu deh antara kepala pelayan dengan atasannya yang membahas tentang suatu harta karun dan gosip mengenai suatu penginap yang lagi nginep di hotel itu. Pokoknya gitu terus deh, ganti-gantian dari Joseph, Frederick, Hannah dan ya gitu terus. Pokoknya nanti kita jadi diajak berpikir sebenarnya masalah utamanya itu apa nanti yang akan mengerucut dan bagaimana solusi yang akan mereka hadapi untuk masalah itu. Untuk tokoh-tokohnya sendiri di sini tuh ada cukup banyak banget dan bervariasi ya. Tentu saja di sini aku tuh cuma mau ngebahas tiga tokoh utama ini aja ya. Nah, untuk Joseph di sini tuh dia digambarkan sebagai anak kecil yang tangguh, terus berbakat dalam memainkan alat musik ya, khususnya biola untuk mendapatkan sesuap nasi. Dia juga digambarkan sebagai anak yang ceria dan pantang menyerah. Kemudian Frederick di sini tuh digambarkan sebagai pemuda yang pintar dalam membuat atau memperbaiki suatu mekanisme yang berhubungan dengan jam gitu deh. Tapi somehow dia itu kayak lugu terus agak lemot juga sih yang bikin aku kayak ayolah gitu loh, kayak gregetan sendiri. Sementara untuk Hannah di sini dia itu gadis yang pantang menyerah, tegas dan selalu memegang tinggi kedisiplinan. Dia itu yang posisinya sebagai tulang punggung keluarga semakin membuat jelas watak ketegasannya itu. Pokoknya aku suka banget deh dengan variasi sifat ya tokoh-tokoh di dalam sini. Belum lagi ya tokoh-tokoh sampingan di dalam sini tuh banyak banget yang bikin ceritanya justru makin hidup gitu loh. Pokoknya begitu banyak tokoh baik yang protagonis maupun yang antagonis bersebaran di sana sini.
Dan kalau ngomongin tokoh yang aku kurang suka, jujur aja aku nggak terlalu suka sama ibunya Hana, karena ya seolah-olah dia tuh kayak cuman bisa komentar aja gitu loh. Kayak ya dia tuh cuman bisa komentarin hal apapun deh, pokoknya dia tuh selalu komentarin nggak mikir gitu loh. Sebel banget sih. Oke, sekarang aku mau ngebahas hal yang aku suka ya dari ceritanya ini. Tentu saja dari deskripsi itu tadi yang ngebuat aku tuh seolah-olah berada di kota ini. Dan aku kayak seolah-olah bisa berjalan-jalan dan mengerti struktur dan juga tata letak kota ini gitu loh ya. Terutama aku suka banget sama deskripsi berbagai tempat. Contohnya aja kayak Hotel Gilbert, terus Gedung Opera, Museum Archer, Cagar Alam Macaulay, dan masih banyak lagi yang bener-bener detail banget yang bikin aku tuh kayak bikin ceritanya makin apik gitu loh. Di sini aku juga suka ya bagaimana penulis itu memasukkan semacam dunia jam yang cukup sederhana disampaikan di sini. Dan sebagai orang awam ya tentang dunia jam, aku merasa informasi itu udah melebihi cukup gitu loh, melebihi lengkap banget deh. Intinya kekuatan novel ini tuh menurutku terletak pada deskripsi sama unsur misteri yang sedang diusut serta percikan bumbu thrilling di sana sini. Sudah bahas hal yang aku suka, sekarang aku mau bahas hal yang gak aku suka. Dan di sini tuh sebenarnya lebih ke kecewaanku aja sih, alias kayak nggak sesuai ekspektasi aja banget gitu loh. Pada mulanya tuh aku ngira ini tuh adalah novel high fantasy yang bener-bener kayak berada di dunia lain, kayak dunianya itu hanya orang dari jam gitu. Pokoknya ekspektasinya tinggi habis. Tapi kemudian unsur fantasi di sini tuh bisa aku bilang cuman bumbu, dan bahkan apa ya, cuman menggunakan objek manusia jam tersebut aja sih sebagai fantasinya. Tapi justru di novel ini tuh dikit banget ya nyinggung manusia jam itu, dan bahkan si screen time untuk manusia jam tuh kayaknya nggak bisa memenuhi kepuasanku gitu loh ya. Pokoknya singkat banget yang bikin aku agak kecewa juga ya, mengingat panjangnya hal yang harus aku ikuti dari awal sampai hal tersebut hanya demi mengikuti sekelibat, secelumit, seupil unsur fantasi gitu lah ya. Bahkan ada konflik yang justru aku tuh lebih suka yang itu gitu loh ya, dan aku malah tertarik dan fokus dengan itu gitu loh, dengan topik lain. Jadi kayak jam ini bukan konflik utama gitu loh. Kayak aku agak kecewa juga sih sebenarnya, tapi cukup membuat ekspektasiku itu agak ya bisa ditolerir lah. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi kayak buku ini tuh gak sesuai ekspektasi, tapi dia tuh juga di luar ekspektasi gitu loh ya. Ya cukup kecewa sih ya, mengingat covernya itu ada manusia jamnya gitu kan. Jadi aku ngira itu kayak bener-bener jam-jaman doang gitu loh, tapi nyatanya gak ada. Tapi ternyata nggak ada sama sekali. Poin terakhir di sini aku tuh mau ngasih rating, dan untuk atas beberapa dasar pertimbangan tadi aku udah sebutin ya, kayak kekurangan, kelebihan segala macem. Aku mau kasih rating 4,3 ya dari novel ini. Novel ini tuh menurutku cocok kalau dibaca untuk remaja, atau mungkin kayaknya yang adult juga bisa. Middle grade yang adult bisa deh kalau menurut aku. Tapi kalau kamu suka unsur petualangan, misteri, kamu pasti suka deh sama buku ini. Karena menurut aku ya, ini nggak fantasi sih, ini kayak lebih ke adventure, terus historical fiction sepercik gitu. Terus ada misterinya juga, pokoknya enak banget untuk dibaca. Dan aku juga lupa sih, ini tuh sebenarnya juga ada deskripsi tentang makanan. Jadi kalau kalian suka narasi-narasi yang tentang makanan, cobain baca ini karena ada banyak sekali ya, ada banyak banget deskripsi mengenai makanan di sini yang cukup membuat aku ngiler. Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai buku The Clockwork Tree yang ditulis oleh Matthew Kirby. Aku mohon maaf banget kalau misalnya reviewnya terlalu panjang gitu ya. I'm so sorry. Makasih banget buat yang udah nonton, and I'll see you on my next one. Bye.